Ya, selamat siang Kak Justin. Nah, sebenarnya pengambilan video ini itu sebagai bahan kampanye kita untuk mengajak masyarakat gitu ya, terutama untuk bisa lebih mengetahui bagaimana undang-undang tindak kekerasan seksual. Kemudian juga ini sebagai salah satu bahan advokasi kita terkait bagaimana situasi-situasi daerah yang sudah implementasi Undang-Undang TPKS begitu. Nah, hari ini gitu ya, itu berharapnya Kak Justin, representasi dari Yayasan Lambu Ina itu bisa menceritakan bagaimana situasi implementasi Undang-Undang TPKS di wilayah Sulawesi Tenggara. Ya, nah sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dulu Kak Justin, apakah pasca disahkan gitu ya, artinya sudah setahun lebih berapa bulan gitu ya, sampai saat ini seperti apa sih kasus-kasus kekerasan seksual di Sulawesi Tenggara? Kemudian adakah yang sudah menggunakan Undang-Undang TPKS? Iya, kalau situasi kasus kekerasan seksual itu kalau bicara soal kuantitas jumlah itu ya tetap masih sama aja gitu seperti yang beberapa tahun sebelum Undang-Undang TPKS itu disahkan. Secara pasti datanya saya tidak punya, tapi kalau Lambu Ina itu punya gitu kan. Kalau Lambu Ina itu dari April kan ini disahkan ya. April sampai dengan bulan Agustus itu ada sekitar kita tangani ada 10 kasus gitu. Nah, dari 10 kasus itu uh, ada beberapa kasus yang menggunakan undang-undang TPKS itu baru yang kemarin diceritain soal pelecehan seksual. Selebihnya karena memang korbannya adalah anak-anak itu menggunakan undang-undang perlindungan anak gitu. Kak, kalau boleh tahu pelecehannya seksual fisik atau non fisik, Kak? Pelecehan fisik, Oke. pelecehan fisik yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswanya. Oke. Nah, Kak, di dalam Undang-Undang TPKS itu kan banyak mengakomodir hak-haknya korban begitu ya. Nah, situasi yang tadi Kak Justin ceritakan, nah ini apakah hak-hak yang di dalam Undang-Undang TPKS itu juga sudah dirasakan gitu ya manfaatnya oleh kasus yang ini, Kak? Iya. Nah, untuk kasus yang pelecehan seksual sendiri itu hak korban itu belum cukup terpenuhi. Memang kita memberikan apresiasi kepada Polres Kendari mau menerapkan Undang-Undang TPKS, tapi dalam perjalanannya ketika korban menempuh proses hukum dan penanganan penyelesaian kasusnya, hak-haknya itu belum cukup terpenuhi. Itu dibuktikan dengan soal kalau pendampingan pada saat penyidikan memang kita diizinkan untuk mendampingi korban pada saat proses BAP. Tapi lepas kemudian sudah P21 dilimpahkan kejaksaan, itu korbannya tidak memiliki akses yang cukup baik untuk berhubungan dengan jaksa penuntut umum gitu. Dan bahkan jaksa penuntut umumnya cenderung defensif, beberapa kali ganti gitu. Nah, pada saat itu karena memang prosesnya sangat lambat untuk sampai antara P19 sampai P21 kita juga sempat bersurat ke Komisi Kejaksaan agar Kejaksaan Negeri Kendari itu memberikan atensi yang sungguh-sungguh gitu atas kejadian kasus pelecehan seksual ini gitu. Nah, pasca kita bersurat ke Komisi Kejaksaan itu baru kemudian dinyatakan berkas lengkap dan dinyatakan P21 gitu. Nah, Um, Kak Yusin, kalau gitu tadi ini salah satu tantangannya adalah koordinasi dengan jaksa ya, tadi kalau yang. iya benar, iya. Jadi jaksanya pada saat itu sulit kita mau audiensi saja dengan kasih pidum pada awalnya ya, pada awal sebelum P21 ini masih bolak-balik. Jadi kasusnya itu terjadi sekitar eh, tahun 2022 bulan September. Hmm. Itu mungkin P21 itu baru sekitar bulan bulan ini bulan eh,
bulan 4, bulan April. Jadi ada sekitar 6 bulanan kasusnya itu dari pelaporan sampai P21 itu prosesnya sangat lambat. Nah, pada saat proses itulah kita melakukan advokasi ke Komja untuk mempresur Kejaksaan Negeri Kendari untuk memberikan atensi yang lebih serius gitu. Oke. Nah, Kak, kalau ketika proses di kejaksaan seperti itu, nah apakah proses kalau tadi di kepolisian kan pendamping diizinkan mendampingi, kemudian Ya, di kejaksaan tidak. Nah, kalau di proses pengadilannya seperti apa, Kak Justin? nah, ini lebih parah lagi di proses persidangan itu juga kita juga sudah melakukan negosiasi gitu ya dengan hakim pada saat itu, tetapi hakim tidak mengizinkan karena karena yang diminta itu adalah pokoknya banyak hal lah, alasan-alasan yang membuat teman-teman pendamping itu tidak bisa masuk gitu. Dan pada akhirnya korban, karena sudah saatnya adalah agendanya adalah pemeriksaan saksi korban sendirian di dalam ruang persidangan, kita hanya di luar persidangan, dan di situ korban mendapatkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban, baik dari hakim dan juga si JPU-nya juga gitu. Nah, pada saat itu kan kita juga protes gitu ya dengan hakim, dan kita juga bersurat juga ke Komisi Yudisial atas sikap perilaku hakim yang tidak berpihak ke korban juga. Tapi saya nggak tahu apakah sanksi terhadap hakim yang kita laporkan itu apakah berbentuk apa gitu, karena tidak disampaikan kepada kita dari Komisi Yudisial. Oke. Nah, Kak, kalau di dalam undang TPKS itu kan punya hukum acara tersendiri. Nah, kalau di kasus ini berarti menggunakan hukum acaranya TPKS juga atau gimana, Kak? KUHAP? Ya pasti pakai KUHAP karena harus mendengarkan beberapa keterangan dari saksi, kemudian harus ada bukti-bukti, dan itu tadi pendamping tidak boleh menemani korban pada saat di persidangan seperti itu, dan hakim juga melakukan pertanyaan-pertanyaan intimidatif dan diskriminatif terhadap korban. Jadi hukum acaranya masih menggunakan hukum acara KUHAP. Nah, inilah yang memang masih menjadi keprihatinan kita bersama ya. 1 tahun ini aparat penegak hukum ternyata masih belum cukup terpapar dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, karena masih kekeh dengan menggunakan hukum acara pidana yang KUHAP itu gitu, dan belum menggunakan undang-undang TPKS gitu. Yang memang menurut saya sih sebagai bagian dari pendamping, yang lebih progresif di APH itu memang masih di kepolisian, tetapi kejaksaan dan juga pengadilan itu masih belum cukup aware dan juga tidak terbuka untuk berkomunikasi dengan pihak pendamping. Oke. Nah, Kak, selanjutnya gitu kan, kalau di Undang-Undang TPKS itu kan punya mandat banyak sekali tugas-tugas yang harus dilakukan oleh UPTD PPA, Kak, gitu kan. Ya, meskipun tidak seluruh wilayah memang sudah terbentuk gitu ya. Nah, tapi kalau di situasinya di Kendari sendiri ini seperti apa, Kak, terhadap kasus yang sudah menggunakan TPKS ini? Ya, nah kalau yang untuk kasus pelecehan seksual, saya nggak bisa mengeneralisir ya, karena memang beberapa kasus UPTD PPA juga sangat baik juga mendampingi korban. Tapi mungkin karena ini kasusnya adalah kasus yang sangat sensitif, seorang guru besar melecehkan mahasiswa, sehingga mereka juga mengambil keputusan itu seperti hati-hati gitu, tidak ingin mengambil resiko yang berat, dilaporkan ke UPTD PPA, tetapi UPTD PPA tidak memberikan pendampingan yang intensif. Oke. Nah, sempat ini nggak, Kak, maksudnya kalau artinya kan ini karena situasi ya tadi yang Kak Justin bilang, ini situasi khusus gitu, artinya dianggap kasus khusus gitu lah ya, karena kerentanan tadi. Nah, artinya teman-teman penyedia layanan berbasis masyarakat kalau gitu koordinasinya dengan melibatkan siapa saja gitu ketika UPTD PPA ternyata disuratin seperti itu. Nah, ini kolaborasinya dengan siapa, Kak? Ya, pada akhirnya kami membangun konsolidasi sesama organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan yang ada di Kendari untuk saling memberikan
semangat, dukungan dan juga penguatan agar kita agar kita tetap bersemangat gitu di tengah misalnya himpitan dari APH yang tidak berpihak, kemudian UPTD PPA yang juga cenderung untuk bersikap hati-hati mengambil jarak dalam kasus ini. Nah, kita berusaha untuk saling menguatkan, tentu kita memaksimalkan mekanisme pengawasan di lingkup aparat penegak hukum tadi, mulai dari Komisi Kejaksaan, kemudian Komisi Yudisial untuk turut dalam pengawasan atau pengawalan kasus pelecehan seksual terhadap guru besar ini, Prof B ini gitu. Ya. Kak, kalau boleh tahu kasusnya sudah sampai bulan 4, sudah putusan belum ya sekarang? Sekarang sudah banding dan sekarang di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Kendari itu divonis 6 bulan, dan di situ dalam amar putusannya hakim menyangkali dia pelecehan seksual. Hakim berkesimpulan bahwa baru terjadi percobaan pelecehan seksual secara fisik sehingga memutuskan hukuman pidana 6 bulan. Kemudian pasca itu kami Gerakan Masyarakat Sipil di Sulawesi Tenggara melakukan audiensi ke JPU untuk untuk banding gitu kan, karena ini juga presiden buruk juga karena jaksa waktu itu menuntut tuntutan jaksa itu 1 tahun 6 bulan. Nah, tapi putusan hakim kan lebih rendah dari tuntutan jaksa, sehingga kami berharap waktu itu meminta JPU untuk melakukan banding. Pada saat itu kami diterima oleh Kasipidum. Nah, pada saat itu sudah mulai terbuka Kasipidumnya gitu ke kami, ke organisasi perempuan gitu. Nah, kemudian banding pengadilan tinggi memutuskan putusannya 1 tahun dengan denda pidana 50 juta. Kemudian pihak pengacaranya dari terdakwa ini mengajukan kasasi. Nah, saat ini masih bergulir di proses kasasi kasusnya. Nah, selanjutnya salah satu hak korban adalah restitusi gitu ya. Kalau tadi di amar putusannya atau sebelumnya ada diskusi terkait ini nggak, Kak? Enggak, karena di awal pada saat di awal-awal itu JPU itu kan sangat tertutup untuk sulit untuk diajak berkoordinasi untuk memasukkan gugatan soal restitusi ya, tuntutan restitusinya, dan itu nggak masuk, dan ya hanya tuntutan pidana saja untuk kasus pelecehan seksual ini. Oke. Nah, Kak, ini refleksi dari teman-teman Lambu Ina sendiri gitu ya, dengan 1 tahun Undang-Undang TPKS, kemudian sudah ada 1 kasus yang menggunakan. Nah, ini apa sih catatan Lambu Ina, kemudian apa yang harus ditekankan ke depannya, entah itu untuk KPH ataupun penyelenggara layanan yang UPTD ataupun yang lainnya. Gimana, Kak? Kalau saya yang pertama itu aturan turunan dari UU TPKS ini segera disahkan gitu ya, agar para stakeholder terkait baik itu UPTD PPA, aparat penegak hukum itu benar-benar bisa secara konsisten menjalankan mengimplementasikan undang-undang TPKS ini gitu, karena mereka selalu beralibi belum ada petunjuk dari instansinya untuk menggunakan undang-undang TPKS dalam proses penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kemen PPA, kita juga berharap ya Kemen PPA itu untuk juga memberikan memberikan semacam coaching ataupun juga peningkatan kapasitas kepada UPTD PPA untuk menjalankan mandatnya dalam pelaksanaan undang-undang TPKS ini. Dan kita berharap juga setelah peraturan turunan dari undang-undang TPKS ini disahkan, aparat penegak hukum segera mendapatkan peningkatan kapasitas, sehingga ketika di lapangan menemukan kasus-kasus kekerasan seksual, mereka sudah cukup paham, memahami, dan mau bekerja sama dengan UPTD PPA, lembaga pengadaan layanan berbasis masyarakat, dan juga terbuka untuk diajak dalam rangka mendiskusikan pemenuhan hak korban dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual.
Kak, kalau SDM khusus untuk di wilayah Kendari ada kebutuhan nggak, Kak? Iya, pasti. Psikolog itu di sini psikolog yang memang benar-benar memahami persoalan kekerasan seksual ini agak sulit. Jadi kemarin sempat untuk kasus yang pelecehan seksual ini kan korbannya cukup trauma ya, karena traumanya kenapa? Karena dari kasus ini nih secara institusi di UHO sendiri itu tidak memberikan di universitas ya, di tempat korban ini apa namanya kuliah itu tidak memberikan keperpihakan. Pada saat itu kami sudah bersurat juga ke apa ke Kemendiknas dan sudah turun tim dari apa Kemendiknas itu ke UHO, tetapi sampai dengan saat ini pasca ada sidang kode etik putusannya belum dikeluarkan sampai dengan saat ini. Nah, itulah yang membuat situasi korban itu seperti apa namanya seperti tidak mendapatkan perlindungan dari pihak kampus yang membuat dia ketika mau melanjutkan kuliah lagi apa namanya belajar lagi itu semacam ada apa namanya perasaan ketakutan, kemudian ada perasaan apa namanya disalahkan gitu, sudah memproses kasus yang menurut kebanyakan orang di kampus adalah kasus yang kecil, yang receh gitu. Kenapa mesti diperpanjang tidak mau diselesaikan secara damai. Nah, karena korban terus dipersalahkan, kemudian intimidasi secara fisik tidak, tetapi apa namanya intimidasi secara apa namanya bulian secara verbal gitu ya, selalu dianggap bahwa terlalu berlebih-lebihan, terlalu apa namanya terlalu mengada-ngada. Kenapa kasus yang sebetulnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara damai, mesti dibawa ke proses hukum dan membawa citra buruk untuk kampusnya gitu. Nah, pada saat itu kita juga sudah koordinasi dengan UPTD, tetapi ternyata tidak, di UPTD itu tidak cukup tersedia psikolog yang memang bisa memahami persoalan kekerasan seksual. Jadi beberapa kali melakukan konseling sih, kalau nggak salah 1 kali kalau nggak salah ya, korban merasa tidak mendapatkan apa-apa gitu dari persoalan psikis yang dialaminya gitu. Jadi saya pikir ini juga menjadi perhatian serius gitu. Jadi bukan menjadi psikolog untuk korban itu memang berbeda ya dengan psikolog-psikolog yang lain gitu. Nah, sehingga psikolog-psikolog yang ada itu perlu pelatihan juga agar bisa mengetahui bagaimana kondisi psikologis korban. Jadi ketika menjalankan layanan psikologi, konseling itu betul-betul bisa menggunakan pendekatan yang berperspektif korban. Oke. Terima kasih Kak Justin untuk apa sharingnya gitu. Nanti akan kami kompilasi dengan cerita dari teman-teman wilayah lain gitu ya. Ya. Mohon izin nanti namanya Kak Justin akan menjadi salah satu apa yang kami sebutkan gitu ya Kak. Iya. Ya. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin coba saya konfirmasi, saya akan kontak Kak Justin. Oke. Begitu. Terima kasih Kak Justin. Oke, ya, makasih Ya. 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 Jangan